Apakah kalau kita puasa, misalnya kita berkata kasar, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya malam yada qaula zur wal amala bih wal jahat. Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan sia-sia, malahan melakukannya, dan juga perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh walaupun kita menahan haus dan lapar. Maka pertanyaan ini sangat penting bagi yang berpuasa, supaya puasanya itu tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar, tapi juga mendapatkan berkah dengan datangnya kewajiban berpuasa tersebut. Curhat dong Ustadz ya gitu kan. Jadi mungkin yang mau saya tanyain gini sih, kan besok mendekati bulan puasa tuh, kan kita apalagi yang cowok nih, yang cowok kan habis sholat subuh terus tidur. Kalau seandainya dia pas tidur di habis subuh itu dia mimpi basah, apakah puasanya itu batal atau tidak? Oh gitu ya? Iya. Ini pengalaman pribadi apa gimana? Iya, pengalaman. Oke, makasih ya Ustadz untuk jawabannya nanti. Oke, dadah. Wah, ini menarik nih ya, apalagi bagi anak-anak muda ya. Sebenarnya kalau dalam hadis Rasulullah SAW kita membaca rufi al-aqlam. Jadi ada yang namanya pena itu diangkat gitu. Artinya hukum tidak ditetapkan. Salah satunya kan anin naimi hatta yastayqiza. Jadi dari tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang mimpi basah berarti itu kan terjadinya saat tidur. Di saat orang memang tidak bisa mengontrol, di saat orang memang tidak dalam keadaan sadar. Maka yang seperti ini tidak ada hukuman bagi dia. Jadi kalau seandainya dia mimpi basah dalam keadaan tidur, maka puasanya tetap bisa dilanjutkan, tapi dia tetap harus mandi wajib. Berbeda dengan kalau ada usaha untuk mengeluarkan, berarti ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan, maka puasanya batal dan tidak bisa diganti walaupun dia berpuasa 1 tahun penuh, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau di zaman COVID ini, kalau sekiranya kita ada batuk atau flu, itu lebih baik dibatalkan atau ditahan puasanya. Makasih Pak Ustadz. Pertanyaannya ya apa ya, menarik ya, menarik dalam pengertian memang ketika kita berada dalam kondisi pandemi, kemudian kita ada batuk, kemudian ada flu, sakit gitu ya. Kalau sakitnya itu bisa membuat badan kita menjadi lebih tidak nyaman ya, maka sebenarnya boleh untuk membukakan puasa kalau seandainya dia tidak bisa menahannya sehingga kemudian menzolimi dirinya. Karena di dalam Al-Quran barang siapa yang sakit dan musafir itu dia bisa mengganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk meneruskan puasanya, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau umpamanya keringanan dalam berpuasa itu tidak kita ambil walaupun kita sakit, maka itu lebih baik bagi kita. Tapi kalau hanya sebatas flu, pilek, saya pikir tidak perlu membatalkan puasanya. Tapi kalau umpamanya dengan sebab flu dan pilek akan membuat badan menjadi lemah, tentu itu bisa menzolimi, maka tentu boleh untuk membukakan puasanya, tapi nanti diganti pada hari yang lain setelah Ramadan berakhir. Kan di tempat kita tinggal kan ada musala, ada masjid, enggak berapa di rumah kita sudah azan, tapi yang satu lagi belum azan. Di rumah tuh kita salat dulu, tapi apakah sah tuh, soalnya yang di sini di masjid yang satu tuh sudah sholat, yang satu ini belum. Nah itu pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz, apakah boleh? Tapi kita bukan di masjid nih, salatnya di rumah kita. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya waktu sholat itu kan kita sudah tahu ya. Kalau umpamanya di kalender kemudian di imsakiyah itu biasanya ada itu jadwal sholat, baik zuhur, asar ya, maghrib, isya maupun subuh. Jadi kalau berkaitan dengan azan itu bisa saja mereka yang azan itu memang di waktu yang tertulis tadi, bisa jadi terlambat. Maka kalau seandainya kita akan sholat ya, bagi kaum perempuan yang sholatnya di rumah, maka sebenarnya tidak perlu menunggu azan yang dekat dengan dari rumah.
Kalau seandainya dia sudah mendengar ada azan, ya udah dia bisa sholat. Ya, tanpa harus menunggu masjid yang terdekat dari rumahnya. Karena boleh jadi garinya tak kalau, atau boleh jadi ya garinya terlambat pulang kuliah. Ya, sehingga azannya 10 menit setelah orang azan. Jadi asalkan sudah ada azan, masih pada zona yang sama ya. Jangan nanti dengar azannya azan Surabaya, terus kita sholat, itu salah. Tapi selama masih di Padang ya zona sama, maka dimanapun azan sudah bisa menunjukkan bahwa waktu sholat sudah masuk dan kita sudah bisa mendirikan sholat tanpa menunggu azan dari masjid terdekat.